Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elza Nurtasari, NPMA 1L01857 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang UTS, yaitu ujian tengah semester dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Keluarga. Baiklah, langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan mengapa konseling keluarga ini diperlukan oleh konselor di dalam kehidupan sekolah. Jawabannya, karena konseling keluarga dan sekolah merupakan dua sistem yang amat penting dalam kehidupan anak dan remaja. Keluarga berperan utama dalam mempengaruhi anak-anak dalam proses perkembangan dan sosialisasinya. Sedangkan sekolah tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif, akan tetapi juga mempengaruhi perkembangan perilaku emosional dan sosial anak atau remaja. Jadi, konseling keluarga ini sangat berperan penting dalam mempengaruhi perkembangan siswa atau anak di sekolah. Itulah jawaban dari nomor pertama. Yang kedua yaitu jelaskan definisi dari perkawinan. Ya, yang pertama perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Yang mana dalam keluarga ini adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang ketiga yaitu peran mereka keluarga khususnya di Indonesia. A. Membantu setiap anggota dalam sebuah keluarga untuk mencapai perkembangan yang sehat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian membantu menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak agar terhindar dari perilaku negatif yang jauh dari tindakan yang tidak diinginkan. Kemudian hambatan yang masuk diantaranya yang pertama yaitu tidak semua anggota keluarga bersedia terlibat dalam proses konseling karena mereka menganggap tidak berkepentingan untuk atau dengan usaha ini atau karena ada kesibukan dan sebagainya. Kemudian kedua, ada anggota keluarga yang merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaannya dan sikapnya secara terbuka di hadapan anggota keluarga lainnya. Padahal konseling ini membutuhkan keterbukaan atau saling percaya satu sama lain antara anggota keluarga. Kemudian keempat, jelaskan teori konseling, pendekatan psikoanalisis beserta contohnya. Yang mana secara umum hakikat konseling adalah mengubah perilaku dalam pendekatan psikoanalisis. Hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat. Kemudian yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pilihan atau pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara ID dan superego. Kemudian konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses edukasi terhadap ego menjadi realistik. Kemudian dan rasional konseling pada prosesnya untuk membantu individu menyadari ketidaksadaran. Jadi proses konseling ini berarti perubahan dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Baiklah, selanjutnya yaitu kelima, jelaskan teori Gestalt dan terapi behavioral beserta contohnya. Jadi terapi Gestalt ini menekankan pada apa dan bagaimana dari pengalaman masa kini untuk membantu klien menerima perbedaan-perbedaan mereka. Jadi konsep pentingnya adalah holisme, proses pembentukan figur, kesadaran akvis bisnis, dan penolakan, kontak, dan energi. Jadi pendekatan Gestalt ini berpendapat bahwa individu yang sehat secara mental adalah yang pertama yaitu individu yang dapat mempertahankan kesadaran tanpa dipecah oleh berbagai stimulasi dan lingkungan yang dapat mengganggu perhatian individu. Orang tersebut dapat secara penuh dan menjelas mengalami dan mengenali kebutuhannya dan alternatif potensi lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, individu yang dapat merasakan dan berbagi konflik pribadi dan frustasi, tapi dengan kesadaran dan konsentrasi yang tinggi tanpa ada pencampuran dengan fantasi-fantasi. Baiklah, yaitu selanjutnya terapi behavioral. Terapi behavioral atau terapi perilaku merupakan salah satu terapi yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, di mana terapi ini difokuskan kepada kemampuan anak untuk merespon terhadap lingkungan dan mengajarkan anak perilaku-perilaku yang umum. Kemudian terapi perilaku merupakan proses pengobatan yang penting bagi pasien yang memiliki kelainan perilaku tertentu.
Misalnya kebiasaan buruk yang membahayakan keselamatan dan kesehatannya. Kemudian tujuan dari terapi ini adalah untuk membantu dan mempersiapkan pasien untuk menghadapi berbagai tantangan tanpa harus beralih ke kebiasaan buruk sebagai mekanisme pertahanan. Kemudian beberapa contoh penyakit yang diobati dengan terapi behavioral adalah yang pertama yaitu gangguan kegelisahan atau anxiety disorder. Kemudian yang kedua adalah gangguan obsesif kompulsif atau yang disebut dengan obsessive compulsive disorder atau OCD. Dan yang ketiga yaitu gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder atau PTSD. Kemudian yang keempat yaitu fobia sosial, yang kelima penyakit bipolar, yang keenam penyakit skizofrenia, kemudian yang kedelapan depresi, dan yang terakhir itu adalah gangguan kepribadian atau personality disorder. Jadi itulah saja jawaban dari saya atas pertanyaan dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling keluarga. Jadi itu saja dari saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.